salah satu cara untuk memahami perjalanan sejarah bangsa kita itu adalah dengan membaca biografi orang-orang yang pernah hidup pada zamannya. Sebagai contoh misalnya kalau kita ingin memahami tentang bagaimana proklamasi itu dibacakan, diperjuangkan pada waktu itu, kita bisa membaca bukunya misalnya Adam Malik gitu ya. Adam Malik ini merupakan salah satu tokoh yang terlibat di dalam proklamasi kemerdekaan. Jadi ada salah satu buku yang ditulis oleh Adam Malik gitu ya, yang judulnya Riwayat Proklamasi. Itu misalnya untuk memahami proklamasi, dan di sana sedikit banyak diceritakan tentang Adam Malik gitu ya. Demikian juga kalau kita ingin memahami tokoh atau situasi pada zaman Orde Baru, ada banyak biografi yang menceritakan orang-orang yang terlibat pada Orde Baru. Jadi misalnya ini ada bukunya Sumitro gitu ya, tokoh militer yang saya kira juga terlibat dalam proses kelahiran dan perjuangan Orde Baru pada waktu itu. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kita memahami sejarah bangsa Indonesia. Nah, mengapa kok harus membaca biografi? Nah, biografi itu adalah cerita mengenai pribadi seseorang. Di sana kita bisa melihat semangat zaman dari ketika orang itu hidup, ide-ide apa yang kemudian diperjuangkan oleh yang bersangkutan, dan gagasan-gagasan apa, serta di sana mungkin ada banyak pertentangan antara satu tokoh atau tokoh yang bersangkutan dengan tokoh yang lain. Ada dinamika. Nah, dengan melihat itu saya kira kalau kita ingin melihat perjalanan sejarah bangsa menjadi jauh lebih lengkap, menjadi lebih kaya melalui pribadi-pribadi yang tertulis dalam biografi yang bersangkutan. Dan terus terang saya sangat suka membaca biografi karena dari sana saya bisa memahami gagasan-gagasan dari yang bersangkutan, apa saja yang menjadi ide dan apa saja yang diperjuangkan, serta bagaimana dia memperjuangkan ide-ide itu. Di sini misalnya saya memiliki banyak buku biografi ya, mulai dari biografinya Ali Sadikin ada di sini, kemudian juga ada biografinya Soepardjo Rustram, dan ini ada deretan biografi para presiden Indonesia dan wakil presiden Indonesia. Ada biografinya Bung Hatta misalnya, Untuk Negeriku. Kemudian yang sangat monumental ini biografinya Bung Karno yang ditulis oleh Cindy Adam, atau di sini ada biografinya Pak Harto yang sangat terkenal ditulis oleh Ugi Ruder. Untuk memahami periode atau zaman peralihan dari masa Orde Baru ke masa Reformasi, kita bisa membaca memoir ya, atau bisa dikatakan ya biografi pengalaman hidup dari Presiden Habibie dalam bukunya yang berjudul Detik-detik yang Menentukan. Di dalam buku ini Pak Habibie secara detail menceritakan periode peralihan itu, bagaimana hari demi hari dia menghadapi perubahan di Indonesia sejak beliau mendapat limpahan kekuasaan dari Pak Harto yang mengundurkan diri. Di sini misalnya bagaimana ada seorang tokoh gitu ya yang banyak terlibat dengan Habibie pada waktu itu gitu ya, pada masa peralihan ini. Artinya apa? Bahwa dengan membaca biografi kita bisa mendapatkan gambaran yang cukup utuh ya dari perjalanan sejarah
sebuah bangsa. Nah, itu yang bisa kita petik dari